Halo, selamat berjumpa kembali. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Cuaca hari ini tuh masih mengkhawatirkan guys, tapi kalian gak perlu stres ya. Cukup jaga kesehatan dan selalu happy. Nah, biar kalian gak pada stres, kita refreshing otak pakai alur cerita film dulu yuk. Tapi sebelum lanjut, Mimin mau ingetin kalian buat jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel ini ya. Oke, masih dengan film Rambo. Sekarang Mimin mau ceritain yang season ketiganya nih. Buat yang belum tahu cerita ke-1 dan keduanya, kalian bisa cek di video kita yang sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke alur ceritanya, aku mau spill sesuatu dulu nih. Jadi, ada satu keunikan di film Rambo kali ini. Rambo 3 ini adalah film yang didedikasikan untuk rakyat Afghanistan yang sudah berjuang dan gagah berani. Nah, kenapa sih kok bisa didedikasikan untuk Afghanistan? Yuk simak alur ceritanya. Di awal film terlihat kolonel dan beberapa orang pemerintahan keluar dari istana pemerintah dan menuju ke suatu tempat. Ternyata kolonel dan rekannya mencari Rambo. Rambo pada saat itu sedang bersiap-siap untuk menjadi petarung bayaran di suatu tempat di Bangkok. Nah, tibalah dia harus memulai pertarungannya. Rambo melawan orang yang secara fisiknya sama dengan dia, yaitu memiliki badan dan otot yang besar. Di sisi lain, kolonel sudah menemukan di mana Rambo dan ikut menonton pertarungannya. Hantaman demi hantaman pun telah terjadi, sampai akhirnya Rambo menang lalu dibayar dan pergi dari tempat itu. Kolonel tidak berhasil menemuinya sekarang. Kini kolonel pergi ke Biara, tempat di mana Rambo berada. Kolonel melihat Rambo sedang bekerja dan memanggilnya untuk bicara. Setelah berbincang santai, kolonel mengenalkan rekannya, yaitu Robert Gridge. Tujuan mereka datang karena ingin mengajak Rambo untuk ikut serta dalam misi penyelamatan kerusuhan yang dibuat oleh Rusia kepada Afghanistan. Kali ini, Rambo tidak sendirian, kolonel pun ikut turun tangan. Namun, Rambo menolak ajakan mereka dengan alasan karena bagi Rambo, sesuatu hal harus ada akhirnya. Sampai akhirnya kolonel dan rekannya pun pergi meninggalkan tempat itu. Selanjutnya, tim kolonel mulai bergerak ke perbatasan. Namun, Rusia berhasil mencegatnya. Beberapa di antara tim kolonel telah tertembak, dan tim kolonel terpaksa harus menyerah kepada Rusia. Robert datang ke Rambo yang sedang bekerja dan memberitahu bahwa kolonel dan beberapa pasukannya ditahan oleh Rusia. Hal ini berhasil membuat Rambo berubah pikiran dan memutuskan untuk ikut turun ke misi ini. Rambo berhasil sampai di wilayah Afghanistan dan menemui seseorang yang bernama Moussa Ghani untuk mengambil senjata dan memintanya mengantar Rambo ke tempat dia akan menjalankan misi. Nah, kolonel yang sedang ditahan kini dibawa ke ruang Kolonel Jason, pimpinan sektor itu, untuk diinterogasi dan menawarkan kerjasama. Namun, kolonel menolaknya dan kolonel kembali ditahan. Rambo yang sedang dalam perjalanan dan ditemani oleh Ghani kini sudah sampai di lembah terakhir di Afghanistan menuju benteng Rusia. Di sana terdapat prajurit-prajurit perang Afghanistan dan terdapat anak-anak kecil juga. Lalu, Rambo rapat dengan beberapa prajurit yang akan membantunya menyelamatkan kolonel. Sempat terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dan Rambo. Rambo hendak memutuskan untuk pergi, namun salah satu di antara prajurit Afghanistan memanggilnya dan memberikan sedikit klarifikasi tentang pendapat mereka. Lalu mereka meminta waktu sebentar untuk rundingan sesama. Sementara itu, Rambo diajak oleh Ghani untuk keliling sekitar. Berjumpalah mereka dengan penduduk yang sedang memainkan permainan kuno di wilayah itu. Rambo pun diajak untuk gabung bermain. Ajakan ini serupa dengan penghormatan yang diberikan oleh prajurit untuk Rambo. Akhirnya, Rambo mencoba untuk bermain. Di tengah permainan, 2 pesawat tempur Rusia datang ke lembah itu dan membuat perang pun terjadi. Rusia menembaki dan meluncurkan bom di lembah ini. Rambo membalas perlakuan mereka dan berhasil meledakkan 1 pesawat Rusia. Lalu Rambo sembunyi.
dan pesawatnya pergi meninggalkan lembah. Hal ini membuat Rambo harus segera pergi ke benteng Rusia. Dia pergi bersama Gani untuk menunjukkan arahnya. Malam hari pun tiba. Rambo dan Gani menyelinap masuk ke benteng Rusia. Namun, tiba-tiba ada anak kecil Afghanistan yang mengikuti perjalanan mereka. Agar mudah, kita sebut saja dia Tony. Ketika hendak masuk ke pintu gerbang benteng, Tony disuruh tetap di depan pintu gerbang karena khawatir dia akan terbunuh jika ikut masuk. Rambo dan Gani berpencar untuk memasang bom di beberapa titik. Bom ini diberi waktu selama 10 menit untuk meledak. Sampai tibalah Rambo di gedung tahanan Rusia. Namun ternyata Tony ikut masuk ke benteng ini dan sekarang berada di bawah Rambo. Rambo berhasil sampai di depan ruang tahanan kolonel. Tiba-tiba Tony yang diikuti oleh tentara Rusia ada di belakang Rambo. Rambo melempar senjata ke prajurit itu dengan tujuan karena menyelamatkan Tony. Namun ternyata prajuritnya menembak bebas. Karena suara tembakan itu kini membuat kerusuhan di sekitar gedung tahanan, dan Rambo pergi meninggalkan kolonel. Untungnya, bom-bom yang sudah dipasangkan tadi meledak satu persatu, dan sedikit membantu pelarian Rambo dan tim. Ketika sedang pelarian, kaki Tony tertembak dan menyebabkannya tidak sadarkan diri. Singkat cerita, mereka berhasil kabur melalui solokan di benteng itu. Kini mereka sudah bertemu dengan prajurit Afghanistan yang ingin membantu mereka kabur. Dan akhirnya tim Rambo berhasil sampai di titik aman untuk berlindung. Rambo meminta Gani dan Tony kembali pulang dan meninggalkannya sendiri. Ketika sudah berpisah, Rambo mengobati dirinya yang terluka. Lukanya adalah tertancap besi di area pinggang kanannya. Sampai tibalah pagi hari. Rambo dengan kondisi yang sudah siap tempur mulai masuk diam-diam ke gedung tahanan Rusia. Dia membebaskan terlebih dahulu kolonel, lalu Rambo dan kolonel membebaskan penduduk yang juga ditahan di sana. Mereka pun melarikan diri menggunakan pesawat Rusia yang berhasil dicuri. Namun sayangnya, satu penduduk harus jatuh karena tertembak, dan pesawat harus turun karena akan meledak. Selang beberapa detik setelah Rambo dan tim turun, pesawat itu pun meledak. Rambo dan kolonel berpisah dengan penduduk. Rambo dan kolonel kini masih diburu oleh tim Rusia. Seperti biasa, Rambo dan kolonel menghabisi tim Rusia satu persatu. Setelah berhasil mengalahkan Rusia, Rambo dan kolonel lanjut melarikan diri. Sedikit lagi saja mereka berhasil ke perbatasan. Rusia datang dengan pasukan yang banyak serta senjata yang sulit untuk dikalahkan. Namun, Rambo dan kolonel berhasil menyerang mereka secara perlahan. Ketika hampir kehabisan langkah, prajurit Rusia mulai bubar. Hal ini membuat Rambo dan kolonel bingung. Tapi siapa sangka siapa menduga, ternyata ada pasukan berkuda Afghanistan yang berjumlah sangat-sangat banyak. Karena hal ini, perang semakin sengit. Namun akhirnya pihak Afghanistan berhasil memenangkan perang. Oh, tentu belum berakhir sampai di sini. Rambo dan kolonel pun ternyata tidak beristirahat terlebih dahulu. Mereka justru memutuskan untuk langsung pergi meninggalkan lembah Afghanistan itu. Dan film pun selesai. Menurut kalian, scene mana nih yang paling berkesan? Kalau dari Mimin sendiri mah, scene yang paling berkesan itu waktu ada pasukan berkuda yang datang menolong Rambo dan kolonel. Kalau kalian bagaimana? Yuk komen di bawah. See you guys!